Marc Marquez disebut wajib berjaya di MotoGP 2023 agar Repsol Honda tak dibubarkan. Menurut pengamat MotoGP asal Spanyol, Ricard Jove, Repsol terancam menarik diri sebagai sponsor utama Honda. Repsol telah mendukung tim pabrikan Honda sejak tahun 1995 silam. Kerjasama itu berbuah 15 gelar juara dunia, termasuk gelar MotoGP ke-6 Marc Marquez pada 2019. Namun demikian, mereka hanya mampu memenangkan 3 balapan sejak saat itu. Sebab, The Baby Alliance, julukan Marc Marquez, berada dalam kondisi yang buruk akibat cedera di Jerez pada 2020 silam. Marquez melalui 4 kali operasi sejak saat itu, dengan yang terbaru pada pertengahan 2022. Namun, operasi terakhirnya nampaknya sukses hingga kini The Baby Alliance merasa optimistis menatap MotoGP 2023. Kendati begitu, Marc Marquez beserta rekan barunya, Joan Mir, disebut harus kembali ke podium dan memenangkan balapan sesegera mungkin. Menurut pengamat MotoGP, Ricard Jove, Repsol terancam menarik diri dari tim Honda yang tentu akan sangat merugikan. Menurut saya, jika Marquez dan Mir, atau bahkan Rins, tak mampu bersaing untuk meraih podium atau kemenangan, maka seluruhnya akan disalahkan kepada motor, kata Jove. Jika itu tidak mendekati level Ducati atau Aprilia, dan memberikan kesempatan bagi para pembalap mereka bersaing di 5 besar, maka masa depan untuk Marquez akan mencemaskan. Dengan demikian, Repsol, sponsor terbesar dan terlama di MotoGP, bisa kehilangan kepercayaan kepada Honda, mitra veteran mereka selama bertahun-tahun, pungkasnya. Sejauh ini, situasi tidak terlihat baik bagi Repsol Honda karena Marc Marquez masih mengeluhkan kinerja motornya pada sesi pramusim di Sepang bulan Februari lalu. Sebab, Marquez hanya finish ke-10 selagi Joan Mir berada di tempat ke-12. Keduanya merupakan pembalap berkualitas, dengan Mir adalah juara dunia MotoGP 2020. Namun, jika Marquez dan Mir sama-sama kesulitan, maka kesalahan disinyalir terletak pada motornya. Hal ini yang disebut oleh Jove, bakal menjadi alasan Repsol meninggalkan Honda. Sementara itu sepanjang paruh pertama tahun lalu, Jorge Martin dan Enea Bastianini memperdebatkan posisi yang ditinggalkan Jack Miller di tim Ducati. Keduanya bertarung dengan Desmosedici GP berbeda. Gresini Racing hanya bisa memberikan Desmosedici versi musim sebelumnya pada La Bestia, sedangkan Martin memperoleh prototipe terbaru dari Pramac Racing. Awalnya banyak yang menilai itu keuntungan untuk rider Spanyol. Pada akhirnya, itu malah jadi kerugian karena motor Martin tak disetel sebaik milik pembalap asal Rimini. Bastianini berhasil merebut 2 kemenangan dari 4 laga pertama. Alhasil, cita-cita menjadi rekan setim Francesco Bagnaia gagal diwujudkan Rookie of the Year MotoGP 2021 itu. Pada balapan di Valencia, angka-angka tersebut menvalidasi keputusan pabrikan Borgo Panigale, karena tanda pagar 23 berada di urutan ketiga dalam tabel poin keseluruhan, sementara lawannya berada di peringkat ke-9. Kontrak Martin menghubungkannya langsung dengan Ducati dan akan selesai pada akhir 2024, meskipun sang pembalap dapat secara sepihak melepaskan diri pada akhir musim mendatang. Agar hal ini tidak terjadi, para eksekutif pabrikan tersebut berencana untuk menciptakan situasi terbaik di sekitarnya, sehingga dia akan tercatat dalam sejarah sebagai juara dunia pertama yang dimahkotai dengan tim satelit, sejak Valentino Rossi, pada 2001. Seperti yang terjadi di Tavulia pada kesempatan itu, Martin akan membalap dengan Desmosedici yang identik dengan milik Bagnaia dan Bastianini. Kantor Ducati memberi jaminan perlakuan persis dengan 2 rider utama. Saya rasa Jorge akan menjadi salah satu pembalap yang akan bertarung di kejuaraan dunia ini. Tahun lalu, ia membalap dengan motor yang awalnya harus dikembangkan lebih dari yang kami harapkan. Selain itu, pengenalan sprint Race akan menguntungkan daya ledaknya, ujar Ciabatti.